Hai hai hai. Jumpa lagi di channel Mari Belajar Bersama. Di video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 dan pembelajaran keempat. Oke, kita langsung saja ke materinya. Sebelumnya berikan tanda lingkaran atau setengah lingkaran sesuai jumlah ketukan pada lagu tersebut. Dengarkan penjelasan guru terlebih dahulu. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang tanda lingkaran atau setengah lingkaran, yang dimana tanda lingkaran artinya nada 2 ketuk dan setengah lingkaran artinya nada 1 ketuk. Nah, nada 2 ketuk ditandai dengan adanya titik di belakang nada. Sedangkan tanda 1 ketuk ditandai dengan tidak adanya titik di belakang nada. Nah, sehingga kalau diberikan tanda 1 ketuk dan 2 ketuk pada lagu berdayung akan menjadi seperti berikut. Nah, perhatikan. Oke, selanjutnya. Masih ingatkah kamu benda apa saja yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas adalah yang pertama kertas, yang kedua baskom, dan yang ketiga air. Di antara benda tersebut, benda apa yang bentuknya tetap? Benda yang bentuknya tetap adalah kertas dan baskom. Kemudian benda yang bentuknya berubah adalah air. Ayo lakukan kegiatan berikut. Sifat-sifat benda. Nah, kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui sifat-sifat benda. Alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama kelereng, kedua air, 3 pensil, 4 sirup, 5 minyak, 6 gelas, dan 7 botol air mineral. Langkah kerja atau cara kerjanya. Yang pertama, masukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Yang kedua, masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah? Tidak, bentuknya tidak berubah. Meskipun kelereng dimasukkan ke dalam botol air mineral maupun ke dalam gelas, bentuk kelereng tetaplah bulat. Dia tidak mengalami perubahan bentuk. Yang ketiga, masukkan air ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Yang keempat, pindahkan air tersebut ke dalam gelas. Amati, apakah bentuknya berubah? Ya, bentuknya berubah. Air ketika dipindahkan ke dalam botol akan berbentuk seperti botol. Begitupun jika dipindahkan ke dalam gelas, bentuknya akan seperti gelas. Jadi bentuk air akan berubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Yang kelima, masukkan pensil ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Yang keenam, pindahkan pensil tersebut ke dalam gelas. Amati, apakah bentuknya berubah? Jawabannya tidak. Bentuk pensil tidak akan berubah walaupun dia dimasukkan ke dalam botol air mineral maupun ke dalam gelas. Bentuknya akan sama, yaitu panjang, tidak berubah sedikit pun. Yang ketujuh, masukkan sirup ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Kedelapan, pindahkan sirup tersebut ke dalam gelas. Amati, apakah bentuknya berubah? Jawabannya ya, bentuknya berubah. Sirup jika dimasukkan ke dalam botol air mineral, maka bentuknya juga akan seperti botol.
Begitupun saat dipindahkan ke dalam gelas, bentuknya akan menyerupai seperti gelas. Yang kesembilan, masukkan minyak ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Kesepuluh, pindahkan minyak tersebut ke dalam gelas. Amati, apakah bentuknya berubah? Jawabannya ya, bentuknya berubah. Minyak jika dipindahkan ke dalam botol akan berbentuk seperti botol, dan jika dipindahkan ke dalam gelas, minyak akan berbentuk seperti gelas. Isikan hasil pengamatanmu pada tabel berikut. 1. Kelereng. Bentuknya tetap atau berubah? Ya, bentuknya tetap. Yang kedua, air, bentuk benda berubah. Yang ketiga, pensil, bentuk bendanya tetap. Yang keempat, sirup, bentuk bendanya berubah. Yang kelima, minyak, bentuk bendanya berubah. Berdasarkan kegiatan ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Tuliskan simpulanmu pada kolom di bawah ini. Jadi kesimpulannya yaitu kelereng dan pensil bentuknya tetap sehingga disebut dengan benda padat. Sedangkan air, sirup, dan minyak bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya sehingga disebut dengan benda cair. Nah, tadi sudah dijelaskan, kelereng dan pensil itu adalah benda padat. Walaupun dia dipindahkan ke dalam berbagai jenis wadah, bentuknya akan sama, tidak akan mengalami perubahan. Lain halnya dengan air, sirup, dan minyak, dia adalah benda cair. Jadi ketika dia dipindahkan ke suatu wadah, dia akan mengikuti bentuk dari wadah tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada percakapan. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti gelas, Bu. Sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Bentuknya sama seperti botol, Bu. Nah, bagaimana simpulanmu, adik? Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Apa yang dibicarakan Beni dan Ibu? Yang dibicarakan Beni dan Ibu adalah tentang air yang dipindahkan ke berbagai jenis wadah. Nah, saat dia dipindahkan ke dalam gelas, bentuknya akan seperti gelas. Dan saat air dipindahkan ke dalam botol, bentuknya akan mengikuti seperti bentuk botol. Jadi, benda cair itu akan mengikuti wadah yang ditempatinya. Nah, itulah isi yang dibicarakan oleh Beni dan Ibu. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut. Nah, di situ ada gambar botol. Di situ ada 4 kelompok botol, yang dimana masing-masing kelompok itu terdiri dari 2 botol. Jadi kalau ditulis dalam bentuk perkalian menjadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, kalau kalian hitung itu botol, jumlahnya adalah 8. Oke, kita langsung ke soal. Tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Nah, yang nomor 1, di situ ada gambar gelas. Ada 3 kelompok gelas. Jadi,
3 dikali dengan tiap kelompok isinya berapa? Isinya 4. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Soal yang kedua. Di situ ada gambar lilin. Ada 6 kelompok lilin. Jadi 6 dikali dengan berapa banyak lilin dalam satu kelompok? Banyaknya ada 3. Jadi 6 dikali 3 sama dengan 18. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Nah, di situ ada gambar bola basket. Di situ ada 2 kelompok bola basket. Jadi 2 dikali satu kelompok isinya berapa bola basket? 5. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10. Soal yang keempat. Ada gambar boneka beruang. Nah, di situ ada 3 kelompok boneka beruang. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 boneka beruang. Jadi kalau dalam bentuk perkalian dapat ditulis menjadi 3 dikali 3 sama dengan 9. Oke, soal yang kelima. Di sini ada soal cerita. Benny membeli kelereng. Kelereng tersebut dimasukkan ke dalam 4 kantong. Setiap kantong berisi 7 kelereng. Pertanyaan yang A, tulislah kalimat matematikanya. Nah, di sini ada 4 kantong kelereng. Nah, setiap kantong itu isinya 7. Jadi kalau ditulis dalam bentuk perkalian menjadi 4 dikali 7 sama dengan. Nah, itu dia bentuk kalimat matematikanya. Kemudian yang bagian B, tentukan hasilnya. 4 kali 7 berapa? Ya, 28. Oke, mudah kan? Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada video kali ini. Ada 1 kalimat motivasi untuk kalian semua. Jangan pernah lelah untuk belajar dan tidak ada kata terlalu tua untuk belajar. Karena belajar adalah langkah awal menuju kesuksesan. Oke, tetap belajar di rumah, tetap raih cita-cita dan semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.